Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala. Amma ba'd. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Yang saya muliakan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami As-Sakinah, yang saya muliakan para alim ulama, para cerdik pandai, para orang tua, saudara-saudari rahim, persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala aturannya khususnya malam ini. Mudah-mudahan Allah mengabadikan hidayah ini sampai akhir hayat kita semuanya, tidak mencabut kembali hidayah yang diberikan kepada kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Jadi Allah tuh di doa itu disebutkan Al-Wahhab. Al-Wahhab. Al-Wahhab itu kata sifat dari kata hibah. Hibah apa artinya? Hibah itu apa Ustaz artinya? Pemberian. Berarti wahhabun itu apa? Tukang ngasih. Tukang ngasih. Ulang lagi ya, karena doa ini sering kita dengar, biar kita paham. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah Tuhan kami, jangan kau cabut. La tuzigh itu jangan kau cabut, jangan kau bengkokkan. Qulubana, hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri petunjuk atas kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, berikan kepada kami dari sisimu kasih sayang. Innaka antal wahhab, karena sesungguhnya engkau itu adalah zat yang tukang. Wahhab itu apa? Tukang memberi. Kalau wahib itu apa? Ya ngasih aja, mau sekali mau dua kali itu wahib. Tapi kalau wahhab, tukang ngasih. Ya. Ghafir, ngampuni. Tapi kalau Ghaffar, tukang ampun. Maknanya apa Pak? Artinya hidayah dan rahmat itu pemberinya siapa? Allah. Gitu. Jadi Bapak bisa sujud, Bapak bisa senang Quran, itu artinya Allah ngasih. Jangan merasa kita yang nyari lalu kita dapat, jangan. Itu keliru ya. Nah, ini penting ya, karena sering tadi Ustadz kita baca doa itu kan, imam kita tadi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Maknanya apa? Hidayah dan rahmat itu wahibnya, pemberinya adalah Allah. Tanpa harus dipinta pun kalau dia berkehendak ngasih loh. Sayyidina Umar pernah minta hidayah tak kepada Allah? Enggak, Allah kasih. Itulah. Padahal sebelumnya kan ngeri itu Pak. Itulah. Itu. Maka terus minta, ya. Setelah kita diberi terus minta.
Nah, ini harus disyukuri ya, harus disyukuri karena kita dah dikehendaki untuk menerima kebaikan Allah, yakni hidayah, meyakini Dia sebagai Tuhan, meyakini Islam sebagai kebenaran, meyakini Muhammad sebagai utusannya. Itu hidayah yang luar biasa. Kita semua orang dapat. Lanjut ya. Sholawat salam mari kita bacakan bersama-sama untuk Rasulullah, keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Di mana kita sudah memuji Allah tapi tak memuji Rasul, belum sempurna. Ya. Kita sudah mencintai Allah tapi tak mencintai Rasul, belum. Ya, belum. Belum cukup. Belum cukup. Maka orang yang akan dikumpulkan nanti di akhirat bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh itu syaratnya dua. Harus mencintai Allah, mencintai Rasul. Mentaati Allah, mentaati Rasul. Oleh karena itu bentuk cinta itu banyak nyebut yang dicintai, ya. Kita lanjut, kita akan membaca beberapa sabda, ya, utusan Allah yang dicintai Allah, yang sampai kepada kita tulisannya. Untuk judul yang baru nih, judulnya apa? Babun An-nahyu an su'alil imarati wa ikhtiyari tarkil wilayati iza lam yuta'ayyan alaihi au tada' hajatun ilaihi. Panjang judul. Larangan. An-nahyu itu apa? Larangan. Maka ada istilahnya nahyi, nahyi munkar. Nahyi munkar itu ngelarang orang buat munkar. An-nahyu itu larangan. Larangan itu hukumnya itu bisa dua. Bisa haram, bisa makruh. Ya, larangan. Larangan dari Allah dan Rasul jelas, ya. Siapa yang dilarang? Ya kita, ya, orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Larangan dari apa? An su'alil imarati. Larangan dari meminta imarah. Meminta apa imarah itu? Imarah itu dari amrun, Ustaz. Amrun itu apa artinya? Perintah. Berarti imarah itu apa? Jadi tukang nitah, jadi tukang merintah, maka disebutlah pemerintah. Betul lah. Pemerintah itu artinya tukang nitah, tukang nyuruh. Betul lah. Oh, maka kerjanya itu nyuruh aja. Minta gotong royong gitu kan, minta anu. Disebut pemerintah, tukang perintah. Jadi ada larangan dalam agama kita kepada kita yang telah beriman kepada Allah dan Rasul. Larangan apa? Jangan minta-minta jabatan. Ya, imarah itulah bahasanya gitu. Karena jabatan ini kan kerjanya kalau sudah jadi pejabat apa? Nyuruh-nyuruh kan? Nitah-nitah orang. Wa ikhtiyari tarkil wilayati, dan
memilih meninggalkan apa? Wilayah. Wilayah itu apa? Kekuasaan, ya. Walin itu kan penguasa, ya. Idza lam yuta'ayyan alai, apabila belum ditentukan, ya, apabila belum ditentukan. Jadi kalau sudah ditentukan tidak ada masalah. Ulang lagi ya, judulnya nih agak panjang. Yang pertama judulnya itu An-Nahyu an Su'alil Imarah. Yang punya kewenangan ngasih jabatan itu siapa? Yang punya kewenangan ngasih jabatan ke kita siapa? Hah? Imam kan? Pemimpin. Nah kita dilarang meminta kepada si imam untuk dikasih imarah, jabatan. Memintanya mah mau sorry, bagi dong. Nah, itu sorry kan jelas. Atau mungkin melalui bahasa lain. Ini tak ngomong, tapi ini ngeluarin. Nah, paham? Minta juga kan? Paham enggak? Ini tak ngomong, tak minta, tapi ini mungkin Pak butuh. Nah kan gitu. Karena kita tahu, kalau ada ini pasti ngasih. Gitu. Sama juga minta. Paham ya? Jadi mintanya itu dari imam, bukan imam masjid lah, ya. Imam masjid kan tak punya jabatan, tak punya kewenangan ngasih jabatan. Paling dia ngasihnya jadi muadzin mungkin, betul lah. Pak Imam minta jabatan dah tukang azan. Itu pada tak mau gitu, betul lah. Maksudnya imam apa? Ya kalau di kita Pak Presiden, betul lah. Gubernur, betul lah. Lagi bupati, wali kota, camat, betul lah. Idza lam yuta'ayyan alaih, apabila belum ditentukan. Apabila lam yuta'ayyan itu apa? Pernah dengar fardu ain? Apa fardu ain? Salat wajib tadi kan fardu ain, tak bisa diwakilkan. Harus diri kita yang ainun tuh kalau dipindahin ke wajan lain tafa'ala jadi ta'ayyana ya ta'ayyan. Kalau ainun kan kena ke tiap orang gitu kan, mesti dia. Jadi dalam yuta'ayyan alaih itu apabila dia tidak fardu ain gitu. Apabila dia belum fardu ain, artinya masih ada pilihan-pilihan. Andai kita tak jadi, ada orang yang punya kelayakan untuk ada di imarah itu. Paham Pak? Nah, ini jabatannya apalah misalnya. Nabi Yusuf dulu minta jabatan apa? Bendahara. Gitu. Bendahara. Nabi Yusuf kan dikisahkan di surat Yusuf ya. Minta loh Nabi Yusuf kepada Raja Mesir itu kan. Beliau minta, tunjuk saya sebagai aminus sunduk gitu loh. Bendahara. Karena saya ini orangnya jujur. Paham Pak?
Nah, yang jujur tuh saat itu untuk jadi bendahara bukan hanya kita. Ada Pak Ali, ada Pak Ketua, ada Pak Hasbi, gitu kan? Kan berarti tak jadi fardu ain. Bendahara itu kan harus satu. Paham enggak? Kenapa? Ini Pak Ketua orang jujur, Pak Ali orang jujur, Pak Hasbi orang jujur. Ya saya berarti yang jujur nih juga tak menjadi fardu ain. Kenapa? Ada orang juga kok yang berhak. Paham enggak? Tapi kalau di situ tuh tak ada yang jujur selain saya, nah gitu, paham Pak? Ini kita tahu kalau jadi bendahara nih udah paham track recordnya nih. Ada sisa itu tak ada diceritakan, dah selesai, laporan aja pas, gitu kan? Yang ini apalagi lebih parah, tak ada dibuat, dilaporkan dibuat. Yang ini parah balik. Tak ada proposal, tak ada apa, diembat. Oh, kan lebih teruk nih. Paham enggak? Saat begitu, maka ya ta'ayyanu alayya. Maka menjadi fardu ain bagi saya untuk mengambil jabatan ini. Kenapa? Diserah kepada ini bahaya nih. Semua ahli apa? Ahli ngambil, bukan ahli nyimpan. Paham enggak? Gitu. Paham enggak? Jadi kalau ya ada selain kita yang memiliki apa istilahnya sekarang nih kompetensi, integriti ya, untuk bisa jujur, untuk bisa bekerja sesuai yang semestinya, ada selain kita, maka ada larangan an-nahyu an su'alil imam. Paham ya? Makanya Pak, kalau Bapak melihat anggota dewan tuh dari atas sampai bawah, menurut Bapak tak ada yang layak, hanya saya yang layak nih, gitu. Yuta'ayyan alaik an su'ali dewan, maka jadi mesti bagi kamu untuk minta dewan. Cara mana minta dewan tuh? Minta dengan orang, dengan rakyat. Pilih aku dong, kata kita, betul lah. Kampanye, karena Bapak merasa bisa menunaikan apa yang menurut Bapak sekarang mereka tak bisa buat, gitu loh. Jangan hanya teriak, paham gak? Jangan hanya teriak. Paham gak Pak? Bukan berarti kita harus menjauhi, ya, bukan harus kita harus apa? Harus peduli juga, gitu loh. Harus peduli dengan keadaan bangsa, keadaan bernegara, berpemerintahan tuh. Tapi jangan minta-minta. Paham lah Pak? Kecuali saat dimana kita tuh mesti tampil. Kenapa? Karena kita menilai orang ini tak layak untuk menjabat jabatan itu. Coba Nabi Yusuf kan gitu, betul lah? Tegas beliau. Karena saya apa ya? Maka kalau kita nak tes tuh harus tahu dulu kemampuan kita, betul? Kan kita alhamdulillah sekarang ya, masuk mau ke swasta mau ke negeri pun, betul lah? Kita tes dulu sesuai kelayakan, betul lah? Sesuai kelayakan. Kalau lulus, berarti kita lebih layak dari sekian ribu orang yang tes tak lulus. Paham Pak ya? Itu memintanya dengan layak, ya, memintanya dengan layak. Yang jadi masalah nih ya itu tadi, banyak yang layak, kita pengen lulus, kita pakai sesuatu supaya kita melebihi orang lain, padahal ada yang lebih layak loh dari kita, itu jadi masalah, ya. Tuh. Gambarannya dalam penjelasan ini judul begini ya, kata Ibnu Al. Idalam yuta'ayyan alaihi itu bi an lam yakun thamma muta'ahhilun lil imarah siwahu bi syahadatil uqala min ulil halli wal aqdi
Wa illa fayajibu alaihi naidin su'aluha wa ikhtiyaru. Paham ya? Di gambarannya itu saat mana kita boleh minta itu apa? Menurut orang yang punya akal, ya, ulil halli wal aqdi minal uqala. Orang-orang berakal berkesaksian lah gitu ya. Kalau sekarang mah kan kesaksian tuh melalui ujian. Ujian pun ada ujian tulis, ujian kemampuan, kompetensi. Kemudian ada lagi apa namanya? Apa yang kemarin heboh tuh? Wawancara ya. Ujian wawancara. Tuh kan yang mewawancara kita tuh biasanya uqala, orang berakal lebih dari kita kan? Ada profesor, ada doktor. Nah, kalau di sana tidak ada yang memiliki keahlian itu dan orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang itu kita yang berkelayakan, tak ada masalah kita meminta. Meminta tuh bahasa sekarang apa? Melamar. Melamar itu kan meminta juga. Coba Ustaz, waktu Ustaz dulu daftar kan ada lamaran, apa ujungnya? Meminta, memohon ya, memohon kepada kepala daerah kan gitu. Sesuai formasi dulu. Ya meminta juga, soal kan? Tuh, apa lagi ya kalau bahas. Kalau sudah menjadi pegawai negeri, naik jabatan kan ada juga ya Pak ya. Apa namanya? Oh, open bidding atau apa lagi? Asesmen ya. Asesmen. Nah, itu sama meminta. Betul enggak? Nah, kita jujur-jujur saja sesuai dengan kelayakan kita tanpa harus mengembel-embelkan sesuatu sehingga imam kita itu jatuh pilihan ke kita, tak usah begitu. Nanti takutnya kategorinya itu su'alil imarah, minta jabatan. Nah, itu. Cukuplah yang mempengaruhi itu apa? Kemampuan kompetensi kita, betul lah, kapabilitas kita. Silakan. Aha. Iya. Aha. Hah. Hah. Oh gitu. Akad Bapak dulu apa? Akad Bapak dengan melakukan perankingan itu apa? Oh, nah itu dia. Kalau kita kerajaan boleh Pak, saudara itu. Betul lah. Karena raja itu kan undang-undangnya ini. Kalau kita nih undang-undangnya tertulis. Betul lah. Nah, itu masalahnya tuh yang dilanggar tuh akad yang Kalau raja tuh nepotisme ya wajar dari dulu kan gitu. Kita nih bukan raja pula, bukan sultan. Betul lah. Nah, itu masalahnya. Ya. Cuman kalau dalam politik nih kadang pertimbangan itu mesti. Betul lah. Pertimbangan itu mesti. Kenapa? Dia punya program bla 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 kan gitu. Dia harus mencari orang yang memiliki integritas, memiliki kompetensi, tapi juga loyal. Betul lah. Loyal kepada dia. Paham ya? Kan dalam politik tuh loyalitas tuh nomor berapa itu? Nomor tinggi ya, paling tinggi. Betul lah. Tak loyal tak jalan Pak. Nah itu ijtihad apa ya? Mungkin sebelah sananya ijtihad. Nah, cuman itu akan jadi perbincangan publik kalau kemudian terpublik kan. Nah, itu sekarang masuknya kepada nepotisme kan? Nepotisme. Itu kan jadi pelanggaran juga. Aha. Nah, itu hati Bapak apa nanti? Lurus tak hati itu menjatuhkan pilihan? Betul lah. Kalau yang nomor 1 dengan ranking paling tinggi dari sisi nilai, wah ini tak suka aku. Kenapa? Misalnya kan,
dia lebih tinggi badan dari aku, tak senang aku jalan nanti kan gitu. Kan itu mah tidak ada alasan yang bagus, betul lah. Kalau yang ini mah sejajar kan gitu. Betul lah. Apalagi kebencian masa lalu misalnya kan. Wah, dulu pernah dibentaknya. Wah, sekarang kan roda berputar kata Bapak kan. Sekarang ku bentak tapi dengan bentakan yang tak bersuara. Kan sakit tuh Pak. Nomor 1 tak jadi. Baru dia sadar, oh iya dulu waktu dia 3A pernah ku bentak. Oh kan gitu. Itu kena nanti di akhirat kebencianmu katanya. Betul tak? Maka dalam Quran kan ada warning itu. Wala yajrimannaka syana'anu qaumin ala alla ta'dil. Kebencianmu terhadap satu kaum jangan mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Kebencianmu terhadap satu kaum jangan menjadi faktor yang membuat kamu bertindak tidak adil terhadap kaum. Karena dia pernah jadi musuh, minta kita adili, tetap saat kita menjadi pengadil nih, kebencian kita kepada dia terus dilupa. Sehingga kita bisa mengatakan benar atau salah. Nah, itu yang dibuat oleh Sayyidina Ali ya, ketika beliau diadili oleh kadi yang ngangkat beliau. Sayyidina Ali itu kan ceritanya dicolong pedang beliau itu sama Yahudi kan. Sayyidina Ali bilang, itu pedangku. Yahudi tenang aja dia. Dah katanya, jangan main tuduh lah, kita main di pengadilan aja. Ternyata di pengadilan itu Sayyidina Ali tak punya saksi. Yang dijadikan saksi putra beliau, Sayyidina Hasan. Kata Yahudi tak boleh lah, masa saksi anak sendiri. Betul. Ya udah pasrah Sayyidina Ali. Paham lah Pak? Yahudi dengan orang Islam, Sayyidina Ali khalifah. Tapi legowo. Karena fakta hukum menyatakan beliau bersalah. Tidak benar kan gitu. Bersalah itu dalam pengertian secara zahir tidak memiliki fakta hukum yang benar. Karena legowonya itu si Yahudi jadi tertarik untuk memeluk Islam. Paham Pak ya? Jadi kebencian kita, apakah bencinya itu karena syariat, misalnya kafirnya dia kah? Betul lah. Karena dia berbuat buruk kah? Nah, kebencian juga kan? Atau bermusuh kita. Nah saat kita jadi pengadil, tetap Allah bimbingkan. Jangan kebencianmu atasnya menghalang kamu atau mendorong kamu untuk berbuat tidak adil, mendorong kamu untuk berbuat zalim, menghalang kamu untuk berbuat tidak adil. Gitu Pak. Ya kalau sudah dalam praktek Pak memang ijtihad Pak ya, ijtihad. Betul lah. Karena praktek itu kan tidak bisa terwakili semua oleh bahasa Pak, betul lah. Gitu. Udah kompleks nanti kalau dalam kenyataan. Nah gitu, makanya terus minta istighfar kita, minta ampun ya dengan Allah. Karena banyak juga kekeliruan-kekeliruan kita yang saat praktek itu tak tersadari sebagai kekeliruan. Dah di masjid baru sadar. Iya kalau dia di masjid baru sadar. Yang kedua pengecualian itu adalah wa idza lam tada hajatun ilaiha. Ya, ketika tidak ada hajat, kebutuhan yang mendorong atasnya. Nah di sini diberi contoh nih, ini lumayan nih kena kita, alhamdulillah lah sikit ya, alhamdulillah. Di antara hajat yang karenanya kita boleh soalul imarah apa? Walakas balaik fi dzalik falahu talab hinaidan. Dia tak punya kasab, tak ada apa? Tak ada punya pekerjaan. Gitu ya. Tak ada punya pekerjaan yang layak. Ya. Maka boleh dia meminta itu. Paham Pak? S1 sudah, S2 sudah, betul? Matching S1 S2-nya itu. Apa nama nih? Linier ya, linier gitu kan.
Kemudian jabatan yang ditawarkan pun, ada nih. Belum ada kasab saat itu, masih jadi pengangguran, sarjana nganggur gitu kan. Ada kelayakan, boleh minta katanya. Paham Pak ya? Boleh minta. Dab'an lil hajah, daripada nganggur ambillah itu, meskipun harus minta. Jadi nganggur tuh jelek, betul lah. Nganggur tuh jelek. Tak ada kerja tuh jelek, tak senang. Rasul tuh kita tak ada kegiatan. Ya, sesuatu yang tak itu harus begitu. Ya, harus meninggalkan sesuatu yang tak ada nilai. Nganggur diantaranya yang tak ada nilai. Nganggur tuh tak harus jadi pegawai, tak harus. Pokoknya ada kegiatan gitu kan, yang baik. Nak nyangkol, nak bersihin jalan kan kegiatan juga. Yang jelas kita tak nganggur. Jadi harus ada manfaat, ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling banyak memberi manfaat kepada orang. Nah, kalau nganggur tuh justru sebaliknya. Ya, jadi masalah buat orang. Kalau nganggurnya baru sekali, sehari mungkin tak jadi masalah. Nah, kalau udah setahun, yang pertama kali kena imbas nganggur kita siapa? Anak istri, betul lah, anak istri. Nah, baru ke tetangga. Kalau udah tak tahan omelan lagi istri, habis pisang tetangga kan jadinya. Tetangga kena rugi lagi, betul lah. Tak cukup pisang, tanahnya kita jual kan. Itu akibat apa? Nganggur. Akibat nganggur. Maka kita harus berlindung dari nganggur. Lanjut Pak ya. Ini yang dijadikan dalil ya oleh Imam An-Nawawi untuk judulnya tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwa naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Nah, ini harus agak berkerut kening kita nih. Dalilnya nih kalau sekali baca terjemah kita susah nyambungnya gimana kan? Kita baca ya terjemahannya. Tilkad darul akhirah, itu kampung akhirat, naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardh. Kami jadikan itu kampung akhirat tuh diperuntukkan bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak menyenangi, tidak menghendaki saat hidup di bumi ini kepada ketinggian dan kerusakan. Kampung akhirat tuh Allah persembahkan. Kampung akhirat tuh maksudnya apa? Surga, gitu Pak. Kampung akhirat tuh oleh Allah akan dipersembahkan kepada orang-orang tuh baik manusia atau jin ya. Jin manusia yang saat hidup di bumi ini dia tidak menghendaki, tidak menginginkan, ya, tidak nyari-nyari uluan ketinggian, wala pasadan, dan tidak juga nyari-nyari kerusakan. Ngeri Pak. Wal akibatu lil muttaqin. Wal akibatu lil muttaqin, akibat yang baik, kesudahan yang baik, ending yang menyenangkan itu akan diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa. Nyambung tak Bapak coba? Ini bukan yang nulis Quran di sini, ini ayat ini bukan saya. Imam An-Nawawi, judulnya yang sudah saya jelaskan tadi. Nyambungnya gimana coba? Ngeri kan? Apa ngerinya?
Jadi seolah-olah imaroh ini isinya itu uluwan dan pasadan gitu loh. Uluwan tuh kumulungkung, kumuluhur, ngerasa jago. Uluwan tuh senantiasa pengen meninggi. Kemudian imaroh tuh seolah-olah isinya tuh pasadan, gawe rusak. Paham Pak? Kan gitu nyambungnya. Makanya jangan diminta. Karena kalau kamu meminta imarah itu artinya kamu pengen ketinggian dan kamu pengen menjadi perusak. Oh begitu. Coba kenapa? Karena pejabat tuh punya fasilitas Pak untuk menjadi yang tertinggi untuk merusak. Saya dengar ceramahnya kiai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Bojonegoro di YouTube ya, namanya. Saya senang tuh dengar itu. Kalau lepas ngaji dari sini saya dengar ceramah juga Pak di YouTube. Senang saya, meskipun bahasa Jawa, saya kurang ngerti Jawa tuh, tapi senang. Dia bilang begini, manusia tuh kudu bener, kudu pinter. Betul lah, kudu bener, kudu pinter. Kalau tidak bisa milih dua-duanya maka pilih salah satunya. Yang agak mending kata beliau dalam bahasa Jawa ya, saya terjemahin. Lebih baik jadi orang benar meskipun tidak pinter kata dia. Kenapa? Dia bersumpah pakai nama Allah loh Pak. Demi Allah kata kiai itu, yang ngerusak hutan tuh demi Allah bukan orang hutan kata dia. Bener gak? Ketawa jamaah tuh. Yang ngerusak hutan itu bukan orang hutan. Betul lah Pak. Jadi siapa yang ngerusak hutan itu? Ya orang kayak kita. Cuman dia punya apa? Dia punya kewenangan untuk merusak. Kan kewenangan tuh 50-50, ke kanan ke kiri tuh kan bisa. Betul lah. Kekuasaan tuh untuk dipakai baik bisa, untuk dipakai buruk pun bisa. Tanda tangan kita kan gitu juga. Bisa dipakai untuk kebaikan, bisa dipakai untuk keburukan. Nah Allah sebutkan akhirat itu yakni surga itu kuperuntukkan bagi orang-orang yang saat hidup di bumi ini dia tak senang keluhuran dan tak senang berbuat rusak. Berarti gitu kan, Imam Nawawi ngasih gambaran dengan kita, imaroh tuh besar kemungkinan ya memberi peluang besar kepada yang memintanya untuk bisa kumuluhur, uluwan, dan bisa juga berpotensi besar untuk berbuat fasad. Maka jangan minta kamu. Oh gitu Pak. Berarti kalau ngambil jabatan tidak untuk uluwan, tidak untuk fasadan, melainkan untuk islahan, untuk merekonsiliasi, untuk melakukan perbaikan. Oh itu mesti Pak, ambil itu. Makanya kemarin saya waktu berbicara ulil amri kan, betul lah. Jangan pandai jadi penonton kita, bermain, betul lah. Jangan cuman pandai menilai anggota dewan, presiden, gubernur, bupati, bermain kita, gentle, betul lah. Yuk, aku punya kemampuan, kamu punya kemampuan. Bujuk rakyat untuk memilih kita. Paham enggak? Kenapa kita ingin meraih itu bukan uluwan, bukan pasadan, tapi justru mau islahan. Dah jadi nanti ternyata janjimu itu tak benar, itu lain urusan. Paham Pak? Kan kita nih kalau jadi komentator kan paling hebat, betul lah. Ayo coba main. Oh Pak, baru 5 menit dah nungging kita di samping lapangan tuh. Mak capek. Kita bisa mengkritisi Messi. Oh salah Messi itu. Oh kan betul. Setelah di PSG sekarang, tak macam di Barcelona kata kita. Coba main di lapangan Batu 9. Baru 5 menit nungging kita Pak dekat pintu keluar tuh. Sempot, betul lah. Nah itu. Makanya jangan pandai jadi komentator, terjun. Betul lah.
Kalau kita tak senang dengan permainan orang-orang karena main uang, coba buktikan bahwa tanpa uang kita bisa jadi pejabat publik. Paham enggak? Paham enggak, Pak? Jangan bilang, "Oh, mustahil." Jangan komen dong kalau mustahil. Betul lah. Betul kan? Awas, istidlalnya susah nih, Pak. Yang ngedalilin pakai ayat ini susah nyambung ke juru gitu. Jadi ternyata imarah itu dilarang diminta karena dimungkinkan besar akan menjadi fasilitas. Kita uluwan dan pasadan. Kita kumuluhur itu ngerasa hebat sendiri, nguasain orang tuh wah kita bilang orang tuh ditelunjuk tangan tuh semuanya. Nah, pengen begitu. Kemudian pasad, ingin melakukan kerusakan. Paham Pak ya? Jadi imarah tuh bukan mutlak jelek, betul? Bukan mutlak. Kenapa saya bilang bukan mutlak jelek? Dengarkan Pak ya, ada sabda Rasul begini. Kalau Bapak berjalan bertiga atau berempat, Bapak wajib ngangkat salah satu dari orang yang empat ini menjadi pemimpin, menjadi amir perjalanan. 4 orang aja jalan, wajib ada amirnya, betul? Nah, kalau Ustaz Hasbi paham lah, Habsi apa? Oh, kan sering khuruj, betul? Harus ada amirnya kan, Tad? Harus ada amirnya. Itu baru ngurus 40 hari, Tad. Itu pun banyak, 5 orang. Harus ada amir. Apalagi kita punya rencana nak tamat tinggal di NKRI ini, kan harus ada amirnya. Dan yang jalan nih bukan hanya 5 orang, bukan 10, 250 juta orang dengan beragam keinginan. Paham Pak? Tanjung Pinang aja ada 250 ribu kan? Harus ada amir. Baik buruknya itu kan pilihan kita, betul lah. Nah, kalau kita mengkritisi atas yang sedang terjadi, ayo terjun, betul lah, terjun gitu. Paham Pak ya? Wal akibatu lil muttaqin, dan ending yang menyenangkan itu akan diraih oleh orang yang bertakwa. Artinya orang yang bertakwa itu mau jadi pejabat ataupun tak jadi pejabat, betul? Dia tetap akan mendapat akibat yang baik, ending yang menyenangkan. Akibat itu gitu, ending akhirat yang menyenangkan. Nah, maka dipujilah Abu Bakar, dipujilah Umar, dipujilah Utsman Ali, dipujilah Umar bin Abdul Aziz, dipujilah Harun Rasyid, dipujilah Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka itu orang-orang amir-amir, khalifah-khalifah. Betul lah? Ya kalau kita bicara di Indonesia, dipujilah Presiden Soekarno, Presiden Soeharto. Betul lah? Kenapa? Karena banyak kebaikan. Paham Pak ya? Nah, habis Pak. Ya, habis. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar pastinya Allah yang memberikan, yang keliru datang dari pribadi saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak dicium bungkus lupa. Kemana Ustaz Ali? Katanya ke Bukit Raya. Oh dia rumah sana ya? Udah jadi rumahnya? Udah. Udah lama ya?